Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Puji Tuhan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini atas berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Berkati biarlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, bahkan semakin memperbaharui setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 27. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 27. Judul perikopnya yaitu Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi, kasihilah musuhmu. Sebagaimana tema kita pagi hari ini, mengasihi musuh. Puji Tuhan. Mengasihi musuh adalah salah satu perintah dari Tuhan.
Perintah ini diajarkan dan disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan mengasihi musuh. Secara duniawi, mengasihi musuh tidaklah mudah dilakukan. Bagaimana cara kita mengasihi musuh? Apa yang harus kita perbuat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama, berdoa. Itu adalah hal yang penting kita harus lakukan, yaitu berdoa. Berdoa buat orang-orang yang membenci kita. Berdoa buat orang-orang yang mengecewakan kita. Berdoa buat orang-orang yang mengkhianati kita. Mari kita buka Alkitab lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Sekali lagi Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Hal yang kita lakukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, yaitu berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita secara pribadi. Secara duniawi tidak mudah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Tetapi kita sebagai tubuh Kristus, peran kita mengasihi musuh. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kalau kita secara pribadi tidak mengasihi sesama? Tuhan ingatkan kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 27, kasihilah musuhmu. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Menjadi teladan Kristus, belajar kita untuk mengasihi musuh. Dan poin yang kedua yaitu mengampuni. Tuhan juga berkata, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Hal yang Tuhan ajarkan bagi kita, mengampuni. Sulit buat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, kita adalah sebagai tubuh Kristus, belajar untuk mengampuni. Berdoa dan mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di Lukas pasal 6 ayat 27 disampaikan di sana, di ayat perikop kita, mengasihi musuh. Bagaimana kita mengasihi musuh? Yaitu lewat cara kita untuk mengampuni, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Peran kita sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi orang yang membenci kita, mengampuni orang yang membenci kita, mengampuni orang yang mengkhianati kita, mengampuni orang yang mengecewakan kita. Mungkin ketika kita berdoa, Tuhan, ampuni dia. Tetapi bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita kembali diingatkan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita belajar mengasihi musuh, mengampuni musuh, dan berdoa buat mereka yang menganiaya kita. Jadi, kenapa Tuhan ajarkan harus mengasihi musuh? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini demikian renungan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami mengasihi musuh kami, bagaimana kami mengasihi orang yang membenci kami. Tanamkan dalam hati kami, Tuhan, singkapkan terus dalam hati kami. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan terus belajar mengasihi orang-orang
yang membenci kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih seluruh sidang jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan di sepanjang hari ini, berkati apapun mereka kerjakan. Tuhan berkati keluarga mereka. Urapan Allah selalu menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus